itu sudah selesai ulangan akhir semester. Iya Pak, sudah. Dan coba ceritakan bagaimana aman jika di ulangan akhir semesternya atau seperti apa? Semuanya sih aman Pak, cuma itu yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya Pak, karena tuh soalnya 30 Pak. 30. Iya, 25 pilihan ganda, nah 5 esai. Nah semuanya itu yang pertanyaan itu rata-rata cerita sama dialog Pak. Baru itu juga ceritanya itu berparagraf. Jadi saya itu tidak baca, langsung saja aku pilih A atau B. Kalau misalkan di nomor 1 A, di nomor 2 Kak lagi B. Karena tuh malas Kak membaca Pak, karena tidak terlalu suka juga bahasa Inggris dan saya juga tidak terlalu pintar di bahasa Inggris. Jadi langsung tembak-tembak saja nih Pak. Oh, jadi ceritanya ini Kurnia jawab soal kayak pilih saja Iya Pak. sampai gitu. Kalau sudah di nomor 1 A, di nomor 2 lagi B gitu Pak. Nah, esainya bagaimana? Karena itu kan tidak ada jawabannya. Itu yang esainya tuh Pak, itu juga kalau misalkan kalimat yang terakhirnya tuh tidak ada di cerita, ya langsung saja itu yang soalnya aku tulis kembali. Kalau misalkan kalimat terakhirnya ada di cerita, itu yang seterusnya aku tulis di bawah, langsung aku sambung Pak. Oke. Jadi agak susah ya bahasa Inggris. Susah Pak. Kurnia tidak pernah ikut kursus kah? Kursus bahasa Inggris begitu. Iya Pak, karena saya juga tidak suka bahasa Inggris Pak. Jadi kurang minat ya Iya, Pak. bahasa Inggris. Oke. Nah, terus bagaimana Porse ini? Boleh ceritakan sedikit di Porse ini Kurnia ikut lomba apa dan apa saja lombanya? Itu Pak, ada catur, ada tenis meja, ada juga futsal, ada poli. Nah, terus Kurnia ikut yang mana? Futsal sama poli Pak. Wah, keren juga ya. Iya Pak. Jadi Kurnia ikut futsal putri sama Poli. Iya Pak. Oke. Nah, hari ini kayaknya Kurnia ini dari matanya saja dia kan kayak ada sesuatu yang membuat kamu datang di sini. Iya Pak. Oke. Namun sebelum itu Kurnia sudah kenal Bapak? Belum Pak, cuma kenal sebagai guru BK di sekolah ini. Oke, karena Kurnia belum mengenal Bapak, Bapak akan perkenalkan diri dan Kurnia juga nanti akan memperkenalkan dirinya ya. Perkenalkan nama panggilan, kelas, tinggalnya di mana dan cita-citanya apa. Iya Pak. Oke. Nah, perkenalkan nama Bapak Yosafat Herun Pagiri. Nama Bapak itu Yosafat Herun Pagiri. Bisa dipanggil Yosafat dan nama kerennya itu Yos. Ya, nama saya itu Bapak Yosafat dipanggilnya. Dan Bapak itu tinggal di Malingpong dan Bapak adalah salah satu guru BK yang ada di sekolah ini. Karena guru BK di sekolah ini ada dua, ada Pak Genji dan saya, Pak Yosafat. Silakan Kurnia, perkenalkan dirinya. Yang baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Kurniawati Indah Pak. Iya, akrab di Sapa Kurnia. Saya tinggal di Bapak. Di rumah. Iya. Saya dari kelas 7A Pak. Dari kelas 7A ya. Iya. Nah, cita-cita saya itu ingin jadi perawat Pak. Ingin jadi perawat. Iya Pak. Oke. Kenapa ingin jadi perawat Kurnia? Karena tuh kayak asik begitu Pak. Menurut tuh kayak kalau udah itu kalau misalkan pergi di rumah sakit itu kayak itu yang perawat itu Pak kayak bagus sekali juga, apalagi kalau pakai seragamnya begitu, baru pakai masker kayak cantik begitu Pak. Jadi Kurnia ada ketertarikan sendiri ya, minat tersendiri pengen jadi perawat. Oke. Ya, cita-citanya luar biasa dan Bapak doakan Kurnia nanti bisa menggapai cita-citanya itu ya. Iya Pak, semoga. Oke, semoga harus dong. Dengan giat belajar ya. Iya Pak. Oke, karena Kurnia sudah hadir di sini. Sebelumnya Kurnia pernah mengikuti konseling, entah itu konseling individu atau kelompok atau
kasih ya, Kurnia sudah hadir. Kurnia sudah percaya Bapak sebagai tempat untuk bercerita, ya. Dan karena Kurnia belum tahu apa itu konseling, jadi konseling itu Kurnia adalah proses di mana seorang konselor memberikan bantuan kepada konseling yang mengalami masalah. Nah, nantinya itu kita akan mencari akar dari permasalahan itu, lalu mencari solusinya, dan nantinya akan diselesaikan. Tapi yang menyelesaikan itu bukan Bapak, tetapi Kurnia, karena di dalam konseling itu konselor jadi fasilitator yang memandirikan konseling untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi itu ya konseling. Selanjutnya dalam konseling, kami sebagai guru BK itu memiliki asas atau hal-hal yang kami harus patuhi dalam melakukan konseling. Nah, dalam konseling itu yang pertama, semua hal yang diucapkan atau yang bersifat privasi atau rahasia oleh Kurnia nanti yang diceritakan, Bapak akan rahasiakan ya. Iya Pak. Jadi semuanya itu tidak akan disebar ke entah itu ke teman Kurnia, ke guru-guru yang lain, ataupun ke orang tua. Jadi kita yang tahu di sini ya, hanya kita dan Tuhan. Oke. Ya, selanjutnya itu asas keterbukaan. Jadi selama mengikuti konseling, Kurnia perlu terbuka sekaitan dengan masalahnya. Jadi Kurnia harus terbuka, karena kalau Kurnia tidak terbuka itu pasti kita tidak akan tahu akar dari permasalahan yang sedang Kurnia hadapi. Oke, dan yang terakhir itu asas kesukarelaan. Karena Kurnia datang di sini ada sesuatu ya. Apakah Kurnia hadir di sini itu sukarela atau ada paksaan? Sukarela Pak. Ya, jadi terima kasih Kurnia sudah hadir di sini dengan sukarela. Dan hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Nah, waktu kita dalam sesi konseling hari ini yaitu sekitar 30 menit ke depan. Apakah itu sudah cukup atau perlu pengurangan atau masih ingin ditambah? Sudah cukup itu Pak. Sudah cukup ya. Oke. Nah, itu ya sekaitan dengan waktu. Nah, apakah Kurnia sudah siap? Sudah Pak. Sudah siap ya. Bagaimana tempat duduknya, sudah sudah aman atau haruskah kita pindah ke ruangan sebelah? Soalnya ruangan BK-nya di SMP ini ada 3. Di sini saja Di Pak. sini saja ya. Sudah nyaman. Sudah nyaman untuk bercerita dengan Bapak? Sudah Pak. Oke. Silakan ceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Masalah yang saya hadapi sekarang itu Pak, mengenai regulasi emosi. Regulasi emosi. Iya Pak. Ya, kalau kita mendengar regulasi emosi itu Kurnia sangat luas ya. Iya Pak. Nah, seperti apa regulasi emosi yang kamu maksud? Regulasi emosi yang saya maksud itu Pak, yang mudah tersinggung Pak. Mudah tersinggung. Iya. Jadi akhir-akhir ini Kurnia mudah tersinggung. Iya Pak. Nah, boleh ceritakan lagi Kurnia kejadian atau peristiwa apa yang membuat kamu tersinggung, atau hal-hal seperti apa yang membuat kamu mudah tersinggung? Kan kemarin tuh Pak, ketemu Kak temanku di jalan, tidak mesapa Kak, tidak senyum, tidak kayak biasanya Pak. Kan dia yang paling ceria biasanya kalau misalkan ditemukan di jalan tuh, dia jauh nih langsung dikata sapa, halo Kurnia dari mana tuh, mau bagaimana? Tetapi kemarin tuh dia juga menoleh ke saya, tidak, sapa juga tidak, senyum juga tidak Pak. Makanya kayak berpikir tuh
mungkin ada kak salah sama dia kenapa tiba-tiba kayak gitu, nggak ada saja pak. Oh, jadi Kurnia heran dengan temannya yang tiba-tiba tidak menyapa begitu. Iya pak, kayak tersinggung kayak begitu, bilang mungkin ada salahku sama dia, tetapi kupikirnya tuh nggak aku tahu juga masalah apa sehingga bisa berubah kayak gitu tiba-tiba pak. Nah, apa yang terlintas dalam pikiranmu dari peristiwa atau situasi yang kamu alami? Itu nih pak yang kayak aku bilang merasa bersalah pak sama dia, tetapi masalahnya saya tidak tahu apa salahku sama dia sehingga bisa begitu diam-diam begitu pak. Kayak aku bilang mungkin punya kak salah sama dia, tapi saya juga tidak tahu, makanya itu kayak itu yang mengganggu pikiranku pak, sehingga mau ketemu dengan bapak karena pikiranku itu tidak nyaman sekali merasa pak. Dari kemarin itu sampai sekarang belum bisa ya tenang itu pikiranku pak. Tidak tahu juga apa salahku sama dia. Jadi itu yang membuat kamu tidak nyaman ya, Iya, Pak. sehingga kamu hadir di sini menceritakan kepada Bapak. Iya pak. Nah, karena dari situasi seperti itu Kurnia, apa yang dampak bagi perasaan dan perilaku? Itu tak yang sedih dan tidak semangat pak juga ya. Itu yang pikiran itu masih kayak mengganggu sekali pak, kayak membuat nak kayak tidak tenang sekali kurasa pak, karena itu. Kejadiannya ini kemarin ya. Iya pak. Jadi kamu merasa kamu itu memiliki salah ke temanmu ini. Iya pak. Temanmu ini namanya siapa? Inisial saja. Pak. Jadi itu yang peristiwa itu yang membuat kamu merasa oh pasti saya ada salah. Iya, Pak. Kepada si R ini. Nah, Bapak mau tanya, apakah kamu memiliki bukti yang jelas kenapa si R ini tidak menyapamu dan kamu langsung bilang oh pasti dia ada salah kepadamu? Tidak ada sih pak, karena hari ini juga baru pak ketemu lagi sama dia, jadi belum punya bukti pak. Jadi oke. Selanjutnya adakah alasan yang lain yang membuat temanmu ini tidak menyapamu? Mungkin saja pak, karena boleh juga kemarin mungkin terlalu buru-buru kah, atau ada kesibukan, karena pasnya juga ketemu kemarin memang tidak melihat bangke saya, dan itu juga ada yang lebih duluan daripada saya kan dijalankan ketemu. Nah ada yang tante-tante lebih duluan dia di jalan, nah dia juga tidak ada sapa. Nah itu juga kayak tetangganya sih. Jadi menurutku juga itu juga kepikir-pikir pak, ini ataukah ini pikiranku saja atau bagaimana, karena bisa saja kan sibuk kita, tetapi itu yang pikiranku pak, yang kayak pikir kan tidak biasanya begitu, masa kalau tidak ada salah kan pasti akan menoleh jika saya senyum saja kalau memang terburu-buru, tetapi itu nih tidak ada bang pas kita mau gak kenal. Jadi bisakah kita langsung itu adil kayak itu kalau kita langsung menyimpulkan temanku ini tidak menyapa saya karena ada salah? Sebenarnya sih kayak tidak sih pak. Tidak ya? Iya. Oke, jadi dari ceritanya Kurnia ini yang sedang kamu alami itu lebih banyak ke pikiran irasional. Iya. Karena kamu itu langsung bilang pasti saya ada salah atau pak ini bla 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 dan sebagainya yang tidak baik ya, dan itu bisa berdampak kepada perilakumu, perasaanmu, entah itu seperti tadi mudah tersinggung, mudah marah, menarik diri dari teman yang lain, tidak mau lagi ini karena
yang selalu muncul dalam pikiran kamu itu pasti ada salahku ini langsung orang tidak bicara kepada saya begitu ya. Iya Pak. Jadi itu hal yang sebenarnya tidak baik kalau selalu kita pikirkan Kurnia. Jadi hari ini Bapak kasih pertanyaan, bolehkah kamu memberikan kayak pikiran-pikiran yang lebih positif, yang lebih baik lagi ketika kamu menghadapi situasi seperti itu lagi? Kan sudah dijelaskan Bapak bahwa pikiran itu tadi itu ternyata irasional ya Pak. Iya, irasional. Jadi pikiran-pikiran begitu mungkin bisa saya ubah. Misalkan kalau ketemu Kak lagi, nah begitu lagi, itu yang pikiranku yang tadi bilang mungkin ada salah, mungkin bisa kupikir bahwa mungkin dia sedang sibuk akan terburu-buru, sehingga seharusnya saya dulu yang sapa Pak, supaya tidak terjadi lagi pikiran itu yang tadi saya katakan Pak. Oke, salut sama Kurnia, betul, bagus. Ya, perlu untuk membangun pikiran yang lebih positif. Tadi kan irasional itu negatif ya. Iya. Kalau positif itu pikiran yang rasional, rasional ya. Dia sudah tahu. Nah, kalau kita tadi itu bagus sekali Kurnia, karena kamu sudah berusaha untuk berpikiran positif kalau menghadapi situasi seperti itu, karena tidak semua hal itu yang kejadian atau peristiwa itu berkaitan dengan dirimu. Oke? Karena kalau misalnya selalu kau berpikir pasti saya ada salah, ini pasti akan berdampak kepada psikologisnya kamu, mentalnya kamu, dan itu yang membuat kamu mudah tersinggung, marah dan lain sebagainya. Nah, tadi itu karena kamu sudah mulai ingin berusaha untuk mengubahnya ke pikiran yang lebih positif, lebih rasional. Kalau misalnya ada kegiatan seperti itu lagi, langsung saja bilang, oh mungkin temanku ini dia sedang sibuk atau dia sedang terburu-buru. Jadi tidak terlalu mengganggu pikiran kamu, karena kalau kamu lalu berpikiran seperti itu pastinya akan berdampak kepada pelajaran kamu nantinya, kesehatan kamu, kesehatan mental, hubungan kamu dengan dia pasti akan menjauh begitu ya, karena hal-hal seperti itu. Nah, apa langkah yang kamu lakukan nantinya kalau misalnya kamu menghadapi hal-hal seperti itu lagi, entah itu 2 hari ke depan atau mungkin hari ini mendapat hal seperti itu, apa langkah yang kamu lakukan? Setelah mendengarkan penjelasannya Bapak, ternyata pikiranku yang tadi itu ternyata salah. Nah, mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu Pak, mungkin saya duluan yang sapa Pak, karena bisa saja dia tidak sempat sapa saya, atau mungkin juga bisa saja kan Pak, dia berharap saya yang sapa duluan, karena kan selama ini juga dia yang selalu sapa saya Pak. Jadi yang mungkin saya lakukan itu saya sapa duluan karena sempat terburu-buru dan dia tidak sempat sapa. Jadi kalau misalkan saya yang sapa duluan kan tentunya kalau dia dengar pasti akan menoleh ke saya atau senyum saja kalau memang dia sedang terburu-buru Pak. Oke, jadi itu langkah-langkah ke depannya ya. Iya Pak. Bapak sangat salut. Kamu sudah mulai mengubah pikiran negatif menjadi kelebihan positif. Iya Pak. Oke, ada lagi yang ingin diceritakan? Sudah tidak ada Pak. Oke, nah penekanan dari konseling individu kita hari ini yaitu perlu untuk menjaga pikiran kita agar tetap lebih rasional dan supaya pikiran kita ke depannya itu tetap menjadi pikiran yang lebih positif lagi ya. Oke, karena kalau kita tidak ingin selalu berpikiran
saja. Apakah masih ada yang ingin diceritakan? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya. Semoga kedepannya Kurnia lebih berpikiran positif lagi ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana setelah mengikuti konseling hari ini? Perasaanku itu, Pak, kayak lebih tenang dan lebih lega begitu, Pak, karena mendengar bahwa ternyata yang mempengaruhi pikiran saya itu ternyata itu yang pikiran-pikiran negatif tadi, Pak, sehingga kayak kurasa lebih bersalah banget. Ternyata tidak sih, Pak, ternyata hanya itu pikiran. Ya, bagaimana perasaannya sekarang? Lebih lega, Pak. Lebih lega ya. Oke, puji Tuhan kalau Kurnia sudah lebih lega. Dan apakah ke depan ini kita akan melakukan pertemuan lagi? Kalau masalah ini saya rasa sudah cukup, Pak. Tapi kalau misalkan ada hal-hal lain yang ingin saya ceritakan, kalau Bapak masih bersedia boleh. Oke, Bapak sangat bersedia kalau Kurnia mau datang menceritakan hal-hal yang Kurnia hadapi atau masalah yang kamu hadapi ya. Iya, Pak. Ya. Jadi Bapak selalu terbuka kecuali hari libur. Tapi kalau misalnya hari libur mau konsultasi lewat online juga bisa ya. Ayo, Pak. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Sekian, sampai bertemu lagi di lain waktu ya Kurnia. Iya, Pak. Ya, Bapak doakan Kurnia menjadi anak yang sukses, pintar, dan menggapai cita-citanya ya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah datang, sudah bercerita apa yang sudah kita Kurnia ceritakan dan yang pilihan yang Kurnia ambil kiranya menjadi komitmen ke depannya ya. Iya, Pak. Oke, sekian pertemuan kita. Terima kasih Kurnia. Oke, terima kasih, Pak. Semangat ya.